Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian dan keluarga pagi ini? Semoga pagi ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada pertemuan ini kita akan membahas materi perubahan sosial budaya. Sebelum mengawali materi ini, marilah kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari pada pagi ini membawa manfaat bagi kita semua. Untuk kompetensi inti pada materi ini, yaitu kompetensi 3, memahami dan menerapkan pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Adapun kompetensi dasar, yaitu 3.2, menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran dari materi ini, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu. 1. Memahami pengertian perubahan sosial budaya. 2. Memahami faktor penyebab perubahan sosial budaya. 3. Memahami faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. 4. Memahami proses perubahan sosial budaya. 5. Memahami bentuk perubahan sosial budaya. Kalian bisa perhatikan dari skema yang ada, bahwasanya perubahan sosial budaya ini dipengaruhi. Ada beberapa, yaitu faktor penyebab perubahan sosial budaya, faktor pendorong perubahan sosial budaya, faktor penghambat perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya berdasarkan proses terjadinya akulturasi, asimilasi, difusi. Dan untuk jenis-jenisnya, yang pertama, perubahan sosial berdasarkan prosesnya. Perubahan sosial berdasarkan waktu atau kecepatan berlangsungnya. Perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya, serta perubahan sosial berdasarkan kemajuan dan kemunduran arahnya. Perubahan sosial budaya. Kalian telah mengamati berbagai perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Karena semua orang, semua manusia menginginkan perubahan ke arah kemajuan. Perubahan sosial dalam masyarakat selalu membawa dampak positif dan negatif. Artinya, perubahan itu tidak selalu menghasilkan kemajuan. Kemunduran bagi masyarakat juga tidak dapat dihindari sebagai akibat perubahan ini. Perubahan sosial budaya menunjukkan terjadinya perubahan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu internet. Penggunaan internet dapat menciptakan perubahan sosial budaya dalam masyarakat seperti perubahan pola komunikasi, interaksi sosial, status sosial, pola pikir, dan tindakan manusia. Tidak luput pada masa pandemi seperti sekarang ini. Salah satu perubahan yang ada, terutama di dunia pendidikan, akibat adanya pandemi COVID-19, maka untuk proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka, tetapi melalui daring. Hal ini ada akibat positif dan negatifnya. Anak-anak, perubahan sosial budaya ini menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin bahwasanya perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi
sebagai suatu variasi cara hidup yang dijalankan oleh masyarakat. Variasi tersebut dapat terjadi karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, difusi, dan penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Selanjutnya adalah faktor penyebab perubahan sosial budaya. Yang pertama yaitu faktor dari dalam masyarakat atau internal. Yang pertama yaitu penemuan baru atau inovasi. Salah satu bentuk penemuan baru dalam masyarakat adalah penemuan teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan ini ditemukan agar dapat memberikan dampak perubahan yang lebih baik. Banyak peralatan penunjang aktivitas manusia yang menggunakan sumber daya alam tidak terbarukan. Oleh karena itu anak-anak, penemuan teknologi ramah lingkungan hadir sebagai salah satu contoh alternatif untuk menghemat sumber daya alam tidak terbarukan. Sebagai contoh, penemuan sepeda motor listrik menjadi salah satu inovasi. Munculnya motor listrik dapat menekan penggunaan bahan bakar minyak dan mengurangi polusi udara di lingkungan. Yang kedua, bertambah dan berkurangnya penduduk. Dilihat dari jumlah penduduk Indonesia merupakan negara besar. Perubahan jumlah penduduk menyebabkan perubahan sosial budaya. Mengapa demikian? Karena perubahan jumlah penduduk dapat terjadi karena fenomena urbanisasi. Urbanisasi dapat menyebabkan peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah dapat menyebabkan perubahan sosial budaya di wilayah tujuan. Salah satu perubahan yang tampak akibat kepadatan penduduk di suatu wilayah yaitu lahan menjadi sempit. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan perubahan struktur sosial dan sistem sosial dalam masyarakat, terutama perubahan nilai-nilai sikap perilaku. Sebagai contoh yaitu meningkatnya permintaan kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang ketiga yaitu pemberontakan atau revolusi. Revolusi ini atau pemberontakan ini dapat menyebabkan perubahan besar dalam masyarakat. Pemberontakan terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem kekuasaan yang berlaku. Kalian tentu ingat ya, ada materi sejarah yang membahas mengenai revolusi di Indonesia. Jadi, peristiwa-peristiwa tersebut dapat menyebabkan perubahan sosial pada lembaga keluarga, sistem sosial, politik, dan ekonomi. Yang keempat, yaitu terjadinya konflik. Pernahkah anak-anak kamu melihat atau mengalami konflik dengan temanmu? Mengapa konflik tersebut dapat terjadi? Sebelumnya, ada pengertian dari konflik, yaitu proses sosial yang terjadi ketika seseorang atau kelompok saling bertentangan. Perbedaan dalam masyarakat, seperti perbedaan ciri-ciri fisik, kepentingan pendapat, dan suku bangsa, dapat memicu terjadinya konflik. Konflik dapat terjadi antar individu, antar kelompok, atau antar generasi. Akan tetapi, konflik dalam pembahasan ini terbatas pada terjadinya pertentangan dari dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya yaitu faktor penyebab perubahan sosial budaya yang berasal dari luar masyarakat atau eksternal. Yang pertama anak-anak, penyebabnya adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Pertemuan dua kebudayaan atau lebih dapat menyebabkan perubahan sosial budaya. Perubahan yang terjadi dapat melalui akulturasi dan asimilasi.
Interaksi antar masyarakat menyebabkan masuknya ide, gagasan, keyakinan, dan budaya baru dalam masyarakat. Contoh interaksi sepihak dapat kita lihat ketika masyarakat menyaksikan tayangan televisi, menonton film, membaca surat kabar, dan mendengarkan radio. Di situ ada hubungan yang saling mempengaruhi dalam masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menciptakan perubahan sosial budaya. Yang kedua, bencana alam. Bencana alam dapat disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Apapun penyebabnya, bencana alam dapat memicu perubahan sosial. Jadi, misalnya banjir, maka akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Masyarakat akan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Nah, perpindahan tersebut menyebabkan masyarakat harus beradaptasi di tempat yang baru. Jadi proses adaptasi ini, tempat baru itu akan memicu perubahan sistem atau struktur sistem dan lembaga sosial. Nah, anak-anak, kondisi inilah yang disebut perubahan sosial. Yang ketiga, anak-anak, yaitu peperangan. Peperangan antar kelompok atau antar negara mengakibatkan perubahan besar dalam struktur masyarakat. Perubahan tersebut terjadi pada cara berperilaku, berpikir, atau kepribadian masyarakat yang terlibat perang. Kondisi tersebut dapat dilihat pada masyarakat yang kalah perang. Bangsa yang menang dalam peperangan memaksakan kebudayaannya kepada bangsa yang kalah perang. Anak-anak, perubahan sosial budaya, kalau kita perhatikan akibat masa pendudukan Jepang, itu berpengaruh terhadap berbagai macam bidang, yaitu bidang sosial, bidang ekonomi, kemudian bidang budaya, dan bidang politik. Kita lanjutkan anak-anak, yaitu faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dipengaruhi oleh faktor pendorong dan faktor penghambat. Adapun faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya dalam masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Faktor pendorong perubahan sosial budaya. Apakah anak-anak faktor pendorong itu? Yaitu faktor yang mendorong perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Berikut faktor-faktor yang mendorong terjadinya, yaitu sistem pendidikan formal yang maju. Anak-anak, pendidikan formal merupakan pendidikan yang ditempuh melalui sekolah. Melalui pendidikan formal, peserta didik dapat menguasai ilmu pengetahuan, kesenian, olahraga, dan keterampilan. Peserta didik akan membiasakan diri dengan pola pikir ilmiah, rasional, dan objektif. Yang kedua, kontak dengan budaya lain. Terjadinya interaksi antar masyarakat itu menghasilkan adanya kontak kebudayaan. Kontak kebudayaan merupakan awal proses perubahan sosial. Melalui kontak budaya, terjadi proses penyampaian informasi mengenai ide-ide, gagasan, keyakinan, dan hasil budaya. Kontak dengan budaya lain inilah juga dapat mendorong pertumbuhan budaya dan memperkaya budaya. 3, yaitu toleransi terhadap perilaku baru. Anak-anak, kemunculan perilaku baru yang dahulu dianggap menyimpang oleh masyarakat perlu mendapat toleransi. Jadi, berupa pertimbangan baik atau buruk perilaku tersebut. Perubahan akan terjadi apabila perilaku baru yang muncul mendapatkan toleransi dari masyarakat. 4, yaitu sistem lapisan sosial terbuka.
Sistem terbuka dalam lapisan-lapisan masyarakat mengandung makna setiap individu memiliki kesempatan mengubah strata sosial dalam masyarakat. Sistem tersebut memungkinkan individu melakukan gerak sosial horizontal dan vertikal. Makin terbuka sistem lapisan sosial masyarakat, makin besar peluang seseorang melakukan perubahan ke arah lebih baik. Yang kelima, yaitu sikap menghargai hasil karya seseorang. Anak-anak, pernahkah kalian mendapatkan penghargaan selama kalian menjalankan pendidikan pada saat ini? Pernahkah kalian menghasilkan suatu karya yang bisa membawa manfaat pada orang lain? Penghargaan yang diberikan kepada seseorang karena karyanya akan mendorong seseorang untuk maju di dalam kehidupannya. Keinginan untuk maju juga mendorong seseorang melakukan perubahan ke arah lebih baik. Dorongan melakukan perubahan terjadi karena ketidakpuasan seseorang terhadap situasi dan kondisi yang sudah ada. Ada pertanyaan anak-anak, mengapa menghargai hasil karya seseorang itu penting? Contoh anak-anak, pemberian penghargaan kepada seniman musik yang bertujuan untuk melestarikan musik sebagai budaya Indonesia. Nah, pemberian penghargaan itu secara tidak langsung membawa perubahan positif bagi kemajuan musik Indonesia. Secara tidak langsung, penghargaan itu juga membawa dampak positif berupa kemajuan dalam masyarakat. Yang keenam, yaitu penduduk yang heterogen. Anak-anak, kalau kalian hidup di perkotaan, perkotaan itu identik dengan pusat industri, pendidikan, dan pusat pemerintahan. Kondisi inilah mendorong masyarakat pedesaan pindah ke perkotaan untuk memperoleh kesejahteraan. Nah, berkumpulnya masyarakat dari berbagai daerah di kota ini mengakibatkan heterogenitas penduduk perkotaan tinggi. Heterogenitas penduduk dapat dilihat dari beragam suku, bangsa, ras, dan budaya penduduk kota. Secara tidak langsung, penduduk yang heterogen dapat mendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Masyarakat heterogen rentan mengalami pertentangan atau konflik dan permasalahan sosial lain. Dengan demikian anak-anak, pertentangan konflik dan permasalahan sosial dapat mendorong perubahan sosial dalam masyarakat. Yang ketujuh, yaitu orientasi pada masa depan. Anak-anak, manusia berpikiran maju apabila manusia itu memiliki orientasi pada masa depan. Untuk mencapai masa depan yang baik dan maju, seseorang akan melakukan perubahan nyata dalam kehidupannya. Perubahan tersebut dilakukan untuk menuju kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Sebagai contoh, tindakan yang mencerminkan orientasi pada masa depan adalah menempuh pendidikan sampai selesai dan bekerja. 8. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang lain. Setiap orang memiliki tingkat kepuasan berbeda-beda dalam hidup. Dalam kehidupan, masyarakat terdapat individu yang puas terhadap sesuatu sehingga tidak melakukan perubahan. Tetapi anak-anak, pada individu yang lain terdapat ketidakpuasan terhadap unsur masyarakat sehingga melakukan suatu perubahan. Nah, perubahan yang dilakukan individu dalam masyarakat merupakan upaya untuk mencapai kepuasan hidup. Jadi, 8 itulah
yang bisa mendorong faktor atau bisa dikategorikan sebagai faktor pendorong perubahan sosial budaya. Untuk selanjutnya, yaitu faktor penghambat perubahan sosial budaya. Faktor penghambat, anak-anak, adalah faktor yang menghambat perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Faktor penghambat perubahan sosial budaya dalam kehidupan sosial masyarakat. Satu, yaitu sikap tradisional masyarakat. Anak-anak masyarakat tradisional umumnya masih menjaga tradisi atau adat istiadat nenek moyang pada masa lampau. Sikap konservatif yang mereka miliki sulit diubah karena mereka masih menjaga nilai-nilai tradisi dari leluhurnya. Jadi masyarakat tradisional masih menjaga ajaran dari leluhur. Berbagai bentuk perubahan dianggap sesuatu yang menyalahi aturan dan tidak lazim. Nah, kondisi tersebut menghambat perkembangan masyarakat. Masyarakat senantiasa bertahan dengan pola kehidupan yang sudah berjalan. Yang kedua, yaitu kurangnya komunikasi dengan masyarakat lain. Keberadaan masyarakat di daerah terpencil dan terasing mengakibatkan masyarakat mengalami ketertinggalan. Anak-anak, masyarakat terasing sulit sekali untuk menerima perubahan karena ketiadaan informasi dan masih terkungkung dengan pemikiran sempit serta pola pikir tradisional. Faktor yang ketiga yaitu adat atau kebiasaan yang telah mengakar. Adat atau kebiasaan merupakan pola perilaku anggota masyarakat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Pada umumnya, adat atau kebiasaan yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan masyarakat sulit melakukan perubahan. Yang keempat, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Anak-anak, kembangan ilmu pengetahuan yang terlambat dapat disebabkan oleh terisolasinya suatu daerah, penjajahan, dan perbudakan. Pada umumnya, masyarakat yang dijajah dibiarkan tidak berpendidikan oleh masyarakat yang menjajahnya. Sehingga ada keterlambatan dalam menerima ilmu pengetahuan akan menghambat munculnya ide-ide baru. Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat mengalami ketertinggalan budaya. Yang kelima, yaitu hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Anak-anak sekalian, ideologi berkaitan dengan cara berpikir masyarakat atau golongan yang memberikan arah dan tujuan bagi kelangsungan hidup. Perkembangan ideologi dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma, dan agama yang dianutnya. Apabila ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan ideologi, mereka akan menolak meskipun bermanfaat bagi kehidupan. Jadi, faktor ideologis menjadi penghambat perubahan sosial. Yang keenam, yaitu rasa takut terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Integrasi kebudayaan merupakan penyesuaian antar unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga mencapai keserasian fungsi dalam masyarakat. Masyarakat merasa khawatir terhadap integrasi kebudayaan. Mereka belum siap menerima perubahan sistem nilai dan norma. Jadi, anggapan masyarakat bahwasanya unsur kebudayaan baru akan menyebabkan kekacauan pada kebudayaan yang sudah dianggap baik. Faktor yang ketujuh yaitu prasangka terhadap hal yang baru. Perubahan yang datang memunculkan prasangka dari masyarakat. Jadi tidak semua bentuk perubahan itu dapat diterima masyarakat. Akibatnya, masyarakat memiliki prasangka terhadap masuknya sesuatu yang baru dalam masyarakat.
Nah, maksudnya budaya baru ini dianggap membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang lebih banyak menolak perubahan. Misalnya, masyarakat yang mengalami penjajahan yang dilakukan oleh bangsa lain. Faktor penghambat yang kedelapan yaitu adanya kepentingan yang tertanam kuat. Jadi, faktor ini muncul apabila seseorang ingin mempertahankan suatu kondisi yang dianggap nyaman dan memberikan keuntungan. Akibatnya apa, anak-anak? Masyarakat menolak segala bentuk perubahan yang dianggap lebih baik. Kondisi tersebut mengakibatkan terhambatnya kebudayaan atau perubahan status masyarakat lain yang memiliki kedudukan lebih rendah untuk masuk ke status yang lebih tinggi. Masyarakat tersebut tetap mempertahankan aturan sehingga individu kelompok lain sulit untuk melakukan perubahan. Untuk selanjutnya anak-anak yaitu proses perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya dalam masyarakat terjadi melalui proses yang lambat laun atau cepat. Ada beberapa proses. Yang pertama yaitu akulturasi. Apakah itu anak-anak akulturasi? Akulturasi merupakan proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru dari luar secara lambat dengan tidak menghilangkan sifat khas kebudayaan itu sendiri. Contoh anak-anak, yaitu adanya bangunan Masjid Gede Kauman, Jakarta, di mana bangunan ini adalah hasil akulturasi antara kebudayaan Islam Jawa dan Hindu Buddha. Jadi, akulturasi ini bisa mendorong masyarakat untuk menerima agama Islam sebagai agama baru dan tetap menghargai budaya yang telah berkembang sebelumnya. Yang kedua, anak-anak, asimilasi. Apakah itu asimilasi? Asimilasi adalah merupakan proses peleburan dua kebudayaan atau lebih yang berbeda menjadi satu kebudayaan baru milik bersama. Selanjutnya, anak-anak, proses asimilasi itu sendiri dapat didorong oleh beberapa faktor juga. Yang pertama yaitu toleransi antar kebudayaan yang berbeda. Kemudian yang kedua adanya kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi. 3, sikap menghargai kehadiran seseorang asing atau kebudayaan yang dibawa. 4, sikap terbuka dari golongan berkuasa. 5, adanya unsur-unsur kebudayaan yang sama. Serta yang keenam, adanya musuh bersama dari luar. Sedangkan anak-anak, untuk faktor penghambat asimilasi itu sendiri ada 5. 1, yaitu letak geografis yang terisolasi. 2, rendahnya pengetahuan tentang kebudayaan lain. 3, sikap superior yang menilai tinggi kebudayaan sendiri. 4, perbedaan ciri-ciri ras yang mencolok serta perasaan in-group yang kuat. Yang ketiga anak-anak yaitu difusi. Apakah kamu pernah mendengar istilah difusi? Difusi dapat dilihat dari proses penyebaran agama yang dibawa pedagang asing yang dahulu singgah di Indonesia. Difusi sendiri memiliki arti adalah proses terjadinya penyebaran unsur-unsur kebudayaan seperti gagasan, keyakinan, hasil kebudayaan, atau ideologi dari individu ke individu lain dan dari masyarakat ke masyarakat yang lain. Anak-anak, difusi ini mudah terjadi apabila masyarakat terbuka dengan dunia luar. Berdasarkan prosesnya, difusi dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, difusi intramasyarakat, di mana penemuan unsur kebudayaan baru memiliki banyak kegunaan. Penemuan tersebut pernah digunakan oleh masyarakat sebelumnya. Penyebaran unsur baru dalam kehidupan masyarakat itulah
yang disebut dengan difusi intramasyarakat. Yang kedua, yaitu difusi antar masyarakat, di mana terjadi karena penyebaran unsur kebudayaan baru dari suatu masyarakat kepada masyarakat lain. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi difusi antar masyarakat anak-anak. Satu, yaitu kontak sosial antar masyarakat. Dua, kemampuan menyosialisasikan manfaat penemuan baru. Tiga, pengakuan mengenai kegunaan penemuan tersebut. Yang keempat, tidak adanya unsur kebudayaan lain yang mampu menyaingi unsur kebudayaan baru. Yang kelima, partisipasi masyarakat dalam menyebarkan kebudayaan baru secara intensif. Dan yang terakhir adalah paksaan untuk menerima unsur baru. Anak-anak, dilihat dari skema yang ada beberapa bentuk perubahan sosial budaya. Berbagai perubahan sosial tidak dapat dihindari, karena kehidupan manusia senantiasa mengalami perkembangan ke arah lebih kompleks dan modern. Perubahan sosial budaya dalam masyarakat beragam bentuknya. Berikut bisa kamu lihat bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Yang pertama, anak-anak, berdasarkan prosesnya. Berdasarkan prosesnya, perubahan sosial dibedakan menjadi perubahan sosial direncanakan dan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Tahukah kamu bentuk perubahan tersebut? Maka akan Ibu bahas pada pertemuan ini. Yang pertama yaitu perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan biasanya dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang menghendaki perubahan sosial dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki perubahan ini adalah seseorang atau kelompok yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin perubahan. Contoh anak-anak, perubahan yang direncanakan adalah pembangunan jalan tol, program transmigrasi, serta program pemberdayaan masyarakat. Anak-anak, apakah kamu juga pernah melihat pemberitaan di televisi tentang pembangunan jalan tol yang sedang gencar dijalankan pemerintah? Nah, pembangunan jalan tol ini merupakan salah satu contoh perubahan sosial yang direncanakan pemerintah. Pembangunan tersebut bertujuan memperlancar arus transportasi, merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan perubahan sosial direncanakan adalah menciptakan kehidupan di masyarakat yang lebih baik. Yang kedua, perubahan yang tidak direncanakan. Anak-anak, kemacetan itu merupakan salah satu perubahan sosial yang tidak direncanakan dan berdampak negatif dalam masyarakat. Contoh, ketika kamu berangkat ke sekolah, kamu sudah merencanakan tiba di sekolah tepat waktu. Tetapi tiba-tiba di tengah jalan itu ada kemacetan. Nah, inilah yang timbul salah satunya akibat adanya apa anak-anak? Kepadatan penduduk di wilayah perkotaan. Selain itu, pesatnya perkembangan alat transportasi dan kepemilikan sarana transportasi pribadi mengakibatkan kemacetan di wilayah perkotaan. Perubahan sosial yang tidak direncanakan ini merupakan perubahan yang terjadi di luar kehendak dan jangkauan masyarakat. Perubahan ini cenderung menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat karena sering merugikan masyarakat. Selain kemacetan, ayo nanti kalian cari contoh lain perubahan sosial yang tidak direncanakan dalam masyarakat. Banyak sekali contoh-contoh yang ada. Yang kedua, yaitu berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu atau kecepatan berlangsungnya, anak-anak, perubahan yang terjadi dalam masyarakat memiliki kecepatan yang berbeda-beda.
Kecepatan perubahan pada masyarakat tradisional lebih lambat daripada masyarakat modern. Mengapa demikian? Karena kondisi tersebut masyarakat modern lebih heterogen dan terbuka terhadap perubahan. Yang pertama yaitu perubahan lambat atau evolusi. Perubahan ini membutuhkan waktu yang lama dan diikuti rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti secara lambat, sehingga disebut dengan evolusi. Misalnya, perubahan mata pencaharian masyarakat dari masa berburu dan mengumpulkan makanan, bercocok tanam dan beternak, masa pertanian serta perundagian. Yang kedua anak-anak, yaitu perubahan cepat atau revolusi, di mana perubahan sosial yang berlangsung secara cepat ini terjadi pada sendi-sendi di dasar pokok kehidupan masyarakat. Contoh revolusi industri di Inggris. Ini menyebabkan perubahan di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, dan transportasi dan teknologi. Ada beberapa gejala anak-anak yang merupakan suatu gejala sosial yang dapat dikatakan revolusi apabila ciri-cirinya sebagai berikut, yaitu terjadi keinginan masyarakat melakukan perubahan. Kemudian, terdapat pemimpin dalam masyarakat yang mampu menampung keinginan atau aspirasi masyarakat. Yang ketiga, terdapat tujuan yang ingin dicapai. Dan yang keempat, terdapat momentum yang tepat untuk memulai gerakan perbaruan. Kemudian anak-anak, ada perubahan sosial budaya berdasarkan pengaruhnya. Perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan kecil serta perubahan besar. Nah, apa sih perbedaan kedua perubahan tersebut? Yang pertama, perubahan kecil. Coba anak-anak ya, nanti kamu membuka album foto orang tuamu atau keluargamu zaman dahulu. Kamu bandingkan ya, bagaimana gaya berpakaian orang tuamu pada foto dan gaya berpakaianmu sekarang. Apakah mengalami perbedaan? Perubahan gaya berpakaian tersebut tidak menimbulkan perubahan yang berarti bagi masyarakat. Jadi, kondisi tersebut menunjukkan perubahan kecil dalam masyarakat. Yang kedua yaitu perubahan besar. Pada zaman modern, penggunaan mesin-mesin produksi sangat berpengaruh terhadap proses produksi suatu barang. Penggunaan mesin-mesin canggih meskipun makin memudahkan kegiatan industri. Perlu kamu ketahui ya, penggunaan mesin dalam kegiatan industri merupakan pengaruh revolusi industri pada zaman dulu. Jadi, perubahan besar adalah perubahan yang berpengaruh besar terhadap struktur sosial masyarakat. Perubahan ini berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Suatu perubahan lembaga kemasyarakatan misalnya, ada sistem kepemilikan tanah, hubungan kekeluargaan, dan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Kemudian berdasarkan kemajuan dan kemunduran arahnya, yang pertama yaitu perubahan progres anak-anak. Perubahan progres yaitu perubahan sosial yang membawa kemajuan sehingga menguntungkan kehidupan masyarakat. Contoh, masuknya listrik ke desa-desa terpencil, penggunaan teknologi dalam masyarakat, serta penemuan sarana transportasi dan alat komunikasi. Jadi, adanya teknologi memberikan kemudahan dalam segala aktivitas manusia. Kemudian anak-anak yang kedua yaitu perubahan regres, yaitu merupakan perubahan sosial budaya yang membawa kemunduran bagi masyarakat dalam bidang tertentu. Sebagai contoh, peperangan dan bencana alam. Peperangan dan bencana alam dapat menyebabkan rusaknya infrastruktur, ketidakteraturan sosial, dan fungsi lembaga sosial dalam masyarakat terganggu. Anak-anak sekalian, perubahan sosial budaya merupakan fenomena
yang tidak dapat dihindari. Masyarakat senantiasa mengikuti perubahan sosial menuju kehidupan yang lebih baik. Masyarakat mengikuti perubahan sosial guna memenuhi kebutuhan hidup yang makin kompleks. Perubahan terwujud dalam berbagai bentuk dan menyebabkan perubahan pada lembaga sosial dan struktur sosial dalam masyarakat. Sedangkan perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat harus disikapi secara kritis dan responsif agar menghasilkan perubahan yang berdampak positif bagi kehidupan. Anak-anak sekalian, demikianlah materi perubahan sosial budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.